Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana untuk teman-teman yang lain? Apakah sudah bergabung semua di room kita ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, gimana nih kabarnya semua di situasi pandemi? Mudah-mudahan Ananda semua dapat menjaga kesehatan dan bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik, sebelum lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk membaca doa, silahkan dipimpin Ananda Bonar. Baik, Pak. Oke, teman-teman, baik teman-teman. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Ananda Bonar yang sudah memimpin doa untuk teman-teman semua. Nah, baik, pada materi kali ini yang kita bahas itu materi tentang permutasi. Masuk ke dalam KD 3.25. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu Ananda semua mampu menganalisis permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis permutasi R unsur dengan N unsur yang memiliki unsur yang sama dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis permutasi siklis dengan tepat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan tepat. Kemudian yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi R unsur dengan N unsur yang memiliki unsur yang sama dengan tepat. Dan terakhir yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual dari permutasi siklis dengan tepat. Anak-anak, misalkan nih, kita di dalam satu kelas ada 9 orang. Mana sih lebih banyak susunan yang bisa kita pilih kalau misalnya dalam kelas kita ini ada 9 atau hanya ada 4? Lebih banyak mana tuh susunan yang bisa kita susun untuk memilih ketua dan wakil? Kita pilih ketua dan wakil dari 9 orang atau kita pilih ketua dan wakil dari 4 orang? Kira-kira lebih banyak mana tuh, Ananda? Lebih banyak dari 9 orang, Pak. Iya, lebih banyak dari 9 orang. Karena semakin banyak pilihannya, maka susunan-susunan yang akan kita buat itu akan lebih bervariasi, lebih banyak pilihannya. Ananda, nah sebenarnya apa sih permutasi itu? Nah, jadi permutasi itu adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan urutan. Nah, misalnya gini nih, kita akan memilih ketua dan wakil. Nah, kita memilih ketua dan wakil. Maka kalau misalkan kelas kita ini ada 9 orang, maka kita memilih 2 dari 9. Maka itu disebut permutasi yang terbentuk dari sebagian. Jadi kita hanya memilih 2 dari 9 gitu. Jadi kita hanya memilih 2 dari 9. Kita memilih ketua dengan wakil, sementara yang tersedia itu ada 9 gitu. Nah, gimana Pak kalau yang seluruhnya? Nah, kalau yang seluruhnya misalnya dari 9 itu yang ingin yang mencalonkan jadi ketua dan wakil itu hanya 2 orang. Jadi yang bersedia
mencalonkan itu hanya 2 orang. Misalnya si Bonar nih dari kelas kita, si Bonar dengan Aneke. Jadi hanya mereka berdua yang ingin mencalonkan. Yang kita pilih ketua dan wakil. Maka kalau seperti itu bisa kita tulis nanti permutasi 2 dari 2. Kita hanya memilih 2 orang dari 2. Nah, untuk lebih jelasnya setelah ini akan kita bahas apa sih permutasi itu dan apa-apa saja jenis-jenis dari permutasi. Nah, yang harus Ananda ingat, permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi permutasi itu memperhatikan urutan. AB itu tidak sama dengan BA. AB tidak sama dengan BA. Nah, Ananda, ini untuk jenis permutasi yang pertama. Banyaknya permutasi jika diambil n objek dari n objek yang berbeda. Jadi banyaknya permutasi jika diambil n objek dari n objek yang berbeda. Contohnya tadi seperti permutasi 2 dari 2, permutasi 3 dari 3, permutasi 4 dari 4. Nah, di sini bisa kita lihat permutasi n dari n itu sama dengan n faktorial. Kemudian permutasi 4 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial dan nilai dari 4 faktorial itu adalah 24. Nah, sebelum lanjut ke permutasi jenis permutasi selanjutnya, sekarang Ananda silahkan buka WA-nya masing-masing di grup WA. Di situ sudah ada LKPD yang Bapak kirimkan. Gimana Ananda? Apakah sudah terlihat LKPD-nya? Sudah ada? Sudah, Pak. Nah, untuk permasalahan 1, silahkan dilihat untuk kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Jadi kelompok 1 itu ketuanya Ananda Puji, kelompok 2 Anike, dan kelompok 3 itu Bonar. Nah, silakan untuk lihat untuk permasalahan 1 di LKPD masing-masing. Sudah ada yang selesai? Nah, kalau belum bisa menyelesaikan untuk permasalahan 1, sekarang coba perhatikan di sini ada soal nih. Dari 7 siswa akan dipilih 4 siswa. Ini hanya contoh saja sebelum Ananda nanti menyelesaikan LKPD di permasalahan 1. Nah, misalnya dari 7 siswa akan dipilih 4 siswa untuk menjadi pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyaknya susunan pengurus apabila calon pengurusnya mempunyai kemungkinan yang sama. Jadi mereka yang bertujuh ini memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih dan tidak ada pengurus yang rangkap. Artinya setelah menjadi ketua tidak boleh jadi wakil. Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi yang akan kita isi itu ketua, posisi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk kelompok 1, kira-kira ada berapa calon ketua kita? Untuk Ananda Puji, kira-kira ada berapa calon ketua kita ini? 7, Pak. Ada 7? Ya, ada 7. Nah, sekarang ada 7, kemudian misalnya dari 7 itu terpilih 1. Jadi dari 7 itu ini tadi 7 calonnya, salah satu dari yang 7 itu terpilih jadi ketua. Nah, apakah yang sudah menjadi ketua ini bisa lagi menjadi wakil, Aneke? Tidak, Pak. Tidak, karena tidak boleh ada calon, tidak boleh ada yang
rangkap jabatan. Jadi tidak boleh ada pengurus yang rangkap. Maka untuk wakil ada berapa orang lagi calonnya yang tersedia? 6, Pak. Ada 6. Nah, demikian untuk seterusnya. Nah, sekarang Ananda silahkan buka LKPD untuk masalah 1. Nah, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah, Ananda? Diskusikan dengan teman-teman kelompoknya di grup WA masing-masing yang sudah Bapak buat. Nah, sudah ada yang selesai? Aneke sudah selesai kelompoknya? Untuk permasalahan 1? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Uji sudah selesai, Ananda? Sudah, Pak. Sudah. Kalau Bonar gimana? Sudah, Pak. Halo, Bonar? Ananda? Sudah, Pak. Ya. Sudah selesai? Kelompok Sudah, Pak. Bonar dengan teman-temannya untuk permasalahan 1? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Dari ketiga kelompok, siapa yang ingin menampilkan hasil dari kelompoknya? Silahkan dibacakan. Aneke, bisa? Atau perwakilan dari kelompok Aneke, atau langsung Ananda Aneke yang membacakannya? Bisa, Pak. Tapi kalau salah nanti tolong dikoreksi ya, Bapak. Ya, nanti jangan takut untuk salah, jangan takut untuk mencoba. Ya, Ananda, tetap semangat. Ya, Pak. Walaupun pembelajaran kita daring, tapi harus tetap semangat untuk mengikuti setiap pembelajarannya. Nah, silakan Ananda. Nomor 1, berapa orang yang memiliki kesempatan menjadi ketua? 7 orang, Pak. Ya. Nah, nomor 2, apabila sudah terpilih menjadi ketua, bolehkah orang tersebut menjadi sekretaris? Tidak. Nomor 3, ketika salah seorang terpilih menjadi ketua, berapa orang yang tersisa untuk dipilih menjadi sekretaris? 6. Ya. Jika ketua dan sekretaris sudah terpilih, tentukanlah berapa orang tersisa menjadi bendahara. 5. Coba ilustrasikan bagaimana pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara dari setiap kelompok. Nah, yang pertama, kita pilih dulu ketuanya 1. Setelah kita terpilih, tersisalah 6 orang. Sehingga untuk sekretaris hanya mendapat kemungkinan 5 orang. Itu, Pak, dari kelompok saya. Nah, iya. Nah, yang keenam coba LKPD-nya itu kan di LKPD ada. Nyatakan hasil ilustrasimu dengan menggunakan aturan perkalian. Kira-kira gimana tuh untuk Ananda Bonar? Jadi untuk yang di LKPD calon ketuanya tadi ada 7. Calon sekretarisnya ada 6. Kemudian yang bendaharanya, calon bendahara ada 5. Kira-kira kalau kita buat dalam aturan perkalian gimana tuh Ananda Bonar? Aturan perkalian untuk kaidah pencacahan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oh, maka banyak susunannya ada 7 dikali 6 dikali 5, begitu Pak? Iya, 7 dikali 6 dikali 5. Ada yang berbeda dari Ananda kelompok yang lain? Kelompok 1, Ananda Puji. Punya jawaban lain? Enggak, Pak, sama, Pak. Oh, sama. Nah, itu. Nah, untuk di LKPD yang masalah 1, nomor 7, di situ ada, bisakah Anda nyatakan perkalian itu dengan notasi faktorial? Jika bisa, silakan tulis di kolom di bawah ini. Nah, ada yang bisa dengan menggunakan notasi faktorial? Gimana caranya? Nah, jika tidak, Bapak akan tampilkan seperti ini. Jadi ini tadi contohnya yang Bapak share screen itu sengaja berbeda dengan yang di LKPD. Nanti Ananda bisa simpulkan sendiri.
Nah, jadi di sini ada 7 dikali 6 dikali 4 dikali 5. Ini untuk yang soal yang Bapak tampilkan di share screen. Jadi hasilnya di sini ada 840. Nah, gimana kalau misalnya kita buat tuh dengan notasi faktorial? Nah, sebenarnya kalau 7 faktorial, jadi calonnya ada 7 nih. Kalau kita misalkan dulu, dari 7 itu akan kita pilih 7 pula. Ini hanya pemisalan. 7, kita pilih 7. Maka kan itu menjadi 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dari yang Bapak tampilkan, apakah ketujuhnya kita pilih? Aneke? Dari 7 orang itu, apa ketujuh orangnya itu terpilih menjadi pengurus kelas? Tidak, Pak. Tidak, ternyata ada 3 orang yang tidak terpilih. Nah, maka jika kita buat ini adalah yang terpilih. Jadi yang menjadi ketua tadi 7, yang menjadi wakil 6, yang menjadi sekretaris, menjadi bendahara 3. Kemudian ini adalah yang tidak terpilih. Ada 3 orang lagi. Nah, maka jika kita tuliskan, maka ini harus kita bagi. Jadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Kemudian dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Karena yang terpilih itu hanya 4 saja. Jadi yang untuk menjadi ketua kesempatannya ada 7. Ada 7 orang yang memiliki kesempatan, yang menjadi wakil ada 6, yang menjadi sekretaris ada 5, yang menjadi bendahara ada 3. Sedangkan yang 3, 2, 1 untuk 3 orang terakhir ini, mereka tidak ada kesempatan lagi untuk hanya 3 tadi, atau dari seluruh calon yang tersedia dikurangkan dengan seluruh posisi yang ada, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, berarti ada 4. Maka di sini 7 dikurang 4 faktorial. Maka kalau kita tuliskan itu jadinya permutasi R dari N, berarti kalau di soal ini R-nya berapa, Aneke? R-nya berapa nih kalau di soal yang Bapak tampilkan di share screen? 4 apa bukan, Pak? Ah, benar, 4. Jadi kita akan memilih 4 dari 7. Maka R-nya tuh 7. Berarti permutasi 4 dari 7 sama dengan, gimana? Coba bacakan, Puji. Ya. Dibagi 7 faktorial per 7 kurang 4. Iya, benar. Nah, tapi ada syaratnya. R-nya itu harus lebih kecil sama dengan N. Jadi dia harus lebih kecil atau sama dengan N. Nah, kenapa? Karena coba nih bayangkan nih, bisakah kita memilih 8 orang sementara calon yang tersedia itu hanya 7? Bisa nggak, Bonar? Tidak, Pak. Tidak. Maka syaratnya itu R-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Jadi kita harus memilih yang kita pilih itu harus lebih kecil atau sama dengan jumlah N yang tersedia. Seperti itu ya. Jadi untuk LKPD-nya silahkan dilengkapi nanti, kemudian diskusikan untuk LKPD selanjutnya, kirim ke WA Bapak. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Gimana sih kalau tadi itu kan ada 7 orang yang berbeda tuh. Ada 7 orang yang berbeda, kita pilih 4. Nah, sekarang silakan buka LPD untuk masalah kedua atau kegiatan kedua. Silakan buka LKPD-nya, Puji. Udah Bapak kirim di grup WA masing-masing ya, Ananda. Udah nampak, Puji? Ananda Aneke, Ananda Bonar? Sudah. Nah, silakan coba baca untuk permasalahan kegiatan kedua. Silakan Ananda Bonar.
Masalah kedua. Iya. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf pembentuk kata apa? Nah, ya silakan coba diskusikan dulu di grup WA masing-masing. Baik, Pak. Baik, Ananda, apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Nah, jadi ada yang bisa kelompok berapa yang bisa memberikan hasil dari diskusi kelompoknya? Ada Ananda? Saya, Pak. Puji. Iya, silakan. Ananda Puji dari kelompok 1. Kegiatan 2 kan, Pak? Iya, iya Ananda. Huruf. Soalnya dibaca lagi, Pak. Langsung saja Ananda, langsung. Oh, iya, silakan saja Ananda Puji untuk langsung ke hasil diskusinya. Huruf P berada di depan. Jika susunan tersebut dikelompokkan berdasarkan posisi huruf P, maka huruf P berada di depan huruf A1 dan A2, Pak. Lalu di depan A2 dan A1. Ada 2 kemungkinan, Pak. Ya, benar ya. Ada lagi yang lain nggak untuk yang di masalah yang kedua? Huruf P berada di tengah. Ananda Aneke? Atau lanjutkan Puji? Saya aja, Pak. Huruf P Ya, silakan untuk kelompok 1. Susunannya jadi A1 P A2. A2 P A1. Ada 2 kemungkinan, Pak. Ya, benar ya. Nah, kemudian lanjut untuk yang ketiga, huruf P berada di belakang. Huruf P berada di belakang, susunannya jadi A1 A2 P, A2 A1 P. Kemungkinan maka susunan huruf menjadi huruf P berada di depan P A. P A. Huruf P berada di tengah. Sorry Pak. Huruf P berada P A A. Huruf P berada di tengah. A P A. P berada A A. Ya. Halo, Ananda masih dengar suara Bapak? Nah, iya benar ya. Jadi karena ada yang sama, jadi kita misalkan nih. Atau ada tanggapan sebelum Bapak lanjutkan, atau ada tanggapan dari kelompok Ananda Aneke, kelompok 2, atau dari kelompok 3 Ananda Bonar? Sama kelompok 1. Ada? Sama, Pak. Nah, iya. Jadi bisa di sini dilihat. Jadi kalau misalnya huruf P-nya di depan, P A1 A2, P A2 A1. Di sini itu hanya pelabelan. Jadi A ini dengan A yang ini itu sama. Maka menjadi PAA. Yang ini juga PAAA. Maka dia bisa kita anggap apa, Aneke? Dari kedua ini dia kita anggap apa jadinya? PA1A2 dengan PA2A1. Sama kita anggap apa? Sama nggak? Iya, anggap sama. Maka nih, yang P-nya di depan ini kita anggap sama. Kemudian yang P-nya di tengah, nih baris 1 dan 2, juga kita anggap sama. Nah, untuk yang P di belakang juga kita anggap sama. Maka hanya terdapat 3.
Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Tidak. Jelas ya? Baik. Kalau seperti itu, silahkan buka lagi. Silahkan Ananda buka untuk kegiatan yang ketiga. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, silahkan diskusikan dengan teman kelompok Ananda semua ya di grup WA. Ya, Pak. Nah, baik. Gimana Ananda? Apakah sudah ada yang bisa menyelesaikan? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, silahkan coba Ananda Aneke. Bisa nggak? Nah, karena di sini buatlah sketsa posisi duduk ayah, ibu, dan seorang anaknya. Nah, jadi untuk sketsanya, gimana nih? Masing-masing kelompok apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, silahkan nanti setelah pembelajaran, Ananda semua, jadi di situ kan ada membuat sketsa. Nah, silahkan Ananda semua kirimkan ke WA Bapak ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Nah, dikirim per kelompok. Jadi cukup ketua kelompoknya saja yang mengirimkan ke WA Bapak. Nah, di sini misalkan ada ABC, duduk secara melingkar. Nah, untuk yang pertama ini, ada ABC, duduk secara melingkar. Coba lihat, Bonar. Apa yang bisa Anda lihat dari ketiga? Misalkan ini meja lah. Apa yang bisa Anda lihat dari ketiga ini? A, B, C, kalau kita mulai dari sini, A, B, C, B, C, A, kemudian C, A, B. Semuanya sama, Pak. Kenapa sama? Ada yang bisa menjelaskan? Atau Bonar, Ananda Bonar? Kenapa sama? Jika meja diputar, Pak, searah dengan jarum jam, maka posisi A, B, C akan sama, Pak, ketiga-tiga dari ketiganya, Pak. Nah, iya benar. Benar ya Ananda. Jadi untuk meja pertama, kedua, dan ketiga itu kita anggap sama karena urutannya sama jika kita urutkan searah jarum jam. Kemudian untuk yang meja keempat, kelima, dan keenam juga seperti itu. Maka yang sama itu jadinya ABC. Jadi untuk susunannya itu hanya ada dua, ABC dan ACB. Maka permutasi siklis, yaitu permutasi yang disusun secara melingkar, itu sama dengan N kurang 1 faktorial. Berarti N-nya ada berapa, Anike? Ada 3, Pak. Ya, benar ya. Ananda benar, ada 3. Maka 3 kurang 1 faktorial itu sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Maka jawabannya 2. Dari penjelasan Bapak untuk permutasi tadi, kemudian dari LKPD yang Ananda ajarkan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kelompok 1, 2, atau 3? Ada Ya, Ananda? Pak. Siapa? Kelompok 2, Ananda Aneke. Ya, Pak. Ya, Jadi, silakan. kalau menurut kelompok kami, rumus untuk permutasi yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Untuk rumus permutasi siklis yang melingkar, rumusnya N kurang 1 faktorial. Itu, Pak. Ya. Ada yang ingin menambahkan untuk kelompok lain? Ada Ananda? Untuk kelompok lain yang ingin menambahkan? Ada kelompok 1 Ananda Puji? Atau kelompok 3 Ananda Bonar? Nah, jadi tadi ada satu yang tertinggal ya, Ananda Aneke. Jadi permutasi jika ada unsur yang sama ya. Jika ada unsur yang sama, maka dapat kita rumuskan permutasi K1, K2, K3,
hingga Kn dari N. Maka sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, hingga Kn faktorial. Seperti itu. Nah, baik. Gimana pembelajaran kita pada kali ini? Menurut Ananda? Menyenangkan, Pak. Ya. Menyenangkan, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dapat Ananda pahami, kemudian tetap semangat dalam pembelajaran daring. Nah, di situasi COVID seperti ini, semoga Ananda tetap sehat selalu dan dapat menerapkan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera usai dan kita dapat berkumpul kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik, sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita bersyukur. Nah, untuk itu silahkan kepada Ananda Bonar untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda, mungkin itu saja. Silahkan tugas yang Bapak berikan tadi, itu ada menggambar sketch yang ada di permasalahan ketiga, kemudian ada latihan soal yang ada di LKPD. Silahkan Ananda kerjakan secara berkelompok di grup WA masing-masing. Nah, dan nanti kirim ketua kelompoknya melalui WA ke Bapak. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Baik Ananda, demikian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.